Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Fuadilal Kunaira dengan NIM 230104032. Baik, adapun tujuan saya membuat video tersebut untuk memenuhi tugas pendidikan kepanduan kepramukaan. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu dasar filsafat metode pendidikan kepanduan. Yang pertama, prinsip kesukarelaan. Prinsip kesukarelaan merupakan prinsip yang menjadi dasar seorang anggota pramuka, sebab dengan adanya kesukarelaan seseorang untuk berbuat sifat ketulusan hati tanpa adanya pamrih, mengutamakan kewajiban daripada hak. Prinsip kesukarelaan adalah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Kesukarelaan merupakan sifat atau perbuatan yang bukan karena paksa atau tekanan-tekanan dan dilandaskan sifat-sifat ketulusan hati tanpa pamrih, mengutamakan kewajiban daripada pengabdian dan pertanggungjawaban. Kesukarelaan harus menjadi dasar seseorang untuk menjadi gerakan baru pramuka. Maka atas dasar kesukarelaan itu, ia menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Atas dasar kesukarelaan itu, ia ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh gerakan pramuka. 2. Prinsip kehormatan, Trisatya dan Dasadharma. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma merupakan salah satu unsur metode kepramukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Kode kehormatan pramuka merupakan kode etik anggaran gerakan pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat sehari-hari yang diterimanya dengan sukarela serta ditaati demi kehormatan dirinya. Kode kehormatan pramuka bagi anggota gerakan pramuka disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmaninya, yaitu yang pertama, kode kehormatan pramuka siaga terdiri atas Dwi Satya dan Dwi Dharma. Yang kedua, kode kehormatan pramuka penggalang terdiri atas Trisatya Pramuka, Penggalang, dan Dasadharma. Ketiga, kode kehormatan pramuka penegak dan pramuka pendega terdiri dari Trisatya Pramuka, penegak dan pramuka pendega, dan Dasadharma. Kode kehormatan pramuka dewasa gerakan pramuka terdiri atas Trisatya anggota dewasa dan Dasadharma. Kode kehormatan dalam bentuk janji yang disebut satya adalah janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan. Tindakan pribadi untuk mengikuti diri secara sukarela menerapkan dan mengamalkan satya, titik tolak memenuhi proses pendidikan sendiri guna mengembangkan visi misi, mental atau moral, fisik, intelektual, emosional, dan sosial, baik sebagai pribadi maupun sebagai kode kehormatan Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati Dasadharma. Isi dari Dasadharma yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat cermat dan bersahaja, disiplin berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selanjutnya, bagian C, prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan rohani dan jasmani. Prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan jasmani atau rohani dalam kegiatan pramuka dibagi beberapa kelompok umur
Kelompok umur adalah sebuah tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan oleh umur anggotanya. Kelompok dibagi menjadi 4, yaitu kelompok umur 7-10 tahun disebut dengan pramuka siaga. Kelompok umur 11-15 tahun disebut dengan pramuka penggalang. Kelompok umur 16-20 tahun disebut pramuka penegak. Kelompok umur 21-25 tahun disebut dengan pramuka pendega. Kelompok anggota yang lain disebut anggota dewasa, sedangkan yang dimaksud kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, ADART Gerakan Pramuka. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi peningkatan persatuan dan kesatuan. Gerakan pramuka dalam prinsip idealisme tindak laku baik organisator, sosial maupun budaya. Seluruh dan landasan gerakan organisasi gerakan pramuka dalam mencapai tujuannya, manajemen dan pemberdayaan sumber daya gerakan pramuka. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan dan kualitas kegiatan gerakan pramuka. Dengan adanya AD, struktur organisasi dan tugas pengurus menjadi jelas sehingga mempermudah pengelolaan gerakan pramuka yang efektif, sedangkan ART atau anggaran dasar rumah tangga memberikan panduan yang detail tentang pelaksanaan kegiatan dan tata tertib yang harus diikuti oleh anggota, sehingga menjaga disiplin dan kualitas kepramukaan. ADART Gerakan Pramuka dapat diakses melalui website resmi Gerakan Pramuka di Indonesia atau dapat diperoleh dari satuan-satuan gerakan pramuka. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.